Bagaimana Ko Felix menjelaskan peran Nabi Muhammad dalam menciptakan harmoni dengan komunitas non-Muslim di zaman dulu? Ya. Apakah ini masih relevan saat ini? Rasulullah itu sebelum dia meninggal, ada banyak yang dipesankan sama para sahabat. Salah satunya adalah bagaimana menjaga kondisi umat itu agar senantiasa stabil. Artinya ketika stabil itu, misalnya contoh ya, Rasul menyampaikan pada semua orang tidak ada bedanya antara orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Ajam itu non-Arab. Antara orang-orang berkulit merah dan orang berkulit putih, berkulit hitam, nggak ada bedanya. Nah itu Rasul ngasih tahu semacam kayak basis toleransi kepada orang-orang. Bahwasanya yang dilihat pada kalian itu adalah takwa kepada Allah. Maka jaga orang-orang semuanya. Nah itu yang Rasul kemudian sampaikan. Jadi Rasul membuat satu platform di mana manusia itu dihargai sebagai manusia. Dan Rasul kemudian senantiasa misalnya Rasul berdagang dengan orang Yahudi juga, Rasul berdagang dengan orang-orang Nasrani juga, sebagaimana para sahabat juga melakukan seperti itu, umumnya terjadi. Dan Rasul pada saat itu menikah dengan orang Yahudi. Pernah. Tapi jadi, Yahudinya bukan mualaf atau apa? Yahudinya masuk Islam. Oh akhirnya, oke. Tapi tetap Yahudi. Di waktu itu kondisinya adalah orang-orang Yahudi sangat dibenci pada saat itu. Bukan hanya oleh orang-orang Arab, tapi oleh orang-orang Nasrani. Karena kan kita tahu sejarahnya seperti apa ya. Nah jadi ketika Rasul nikah dengan orang Yahudi itu menciptakan satu platform yang baru. Bahwasanya ternyata yang kita benci bukan orang ya. Yang ternyata kita benci itu adalah kelakuannya ya. Nah buktinya ada istri Rasul daripada orang Yahudi, namanya Sofia. Makanya anak-anakku semua yang cewek ada nama Sofianya. Untuk mengingatkan, bukan aku Yahudi, bukan. Untuk mengingatkan bahwasanya Rasul punya istri orang Yahudi. Artinya kita memperlakukan manusia itu ya seperti bagaimana Allah minta kita memperlakukan mereka. Michael H. Hart itu dalam salah satu bukunya dia mengatakan kenapa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling berpengaruh di dunia, karena dia melihat pasca Nabi Muhammad. 100 tahun pasca Nabi Muhammad itu ternyata penyebaran Islam sudah semakin besar. Bahkan aslinya dulu wilayah Persia sudah masuk wilayah Islam. Dan sebagian daripada wilayah Romawi masuk dalam wilayah Islam. Termasuk yang paling besar pada saat itu adalah bagaimana Islam menguasai daerah Syam. Syam itu sekarang Levant. Levant itu bahasa kerennya crossroads of the world. Daerah Suriah dan seterusnya itu. Ya, jadi dulunya agama Katolik semuanya jadi wilayah Islam. Dan yang menarik adalah waktu itu di zamannya para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan khalifah-khalifah seterusnya 100 tahun setelah Rasulullah wafat, mereka memimpin 80% bukan Muslim.